media. Saya debat dengan kode KDM hanya tahu dari medsos. KDM hanya nyari duit di medsos. Betul. Truk tambang udah pada keluar. Kenapa gue lapor ke Pak Dedi ya? Percuma kita lapor ke bupati, lapor ke camat, sama lapor ke lurah. Dari tahun kemarin juga lapor ke dia juga kagak ada respon. Warga berbondong-bondong unjuk rasa menuntut kebijakan KDM yang dianggap kurang tepat menutup akses pertambangan yang sudah lama beroperasi. Sampai-sampai salah satu pendemo ingin berdebat, menantang debat kepada KDM. Seperti apa? Kita simak videonya. Saya menantang debat dengan KDM. Wah, nantang debat. Catat media. Saya debat dengan kode KDM hanya tahu dari medsos. KDM hanya nyari duit di medsos. Cari duit di medsos katanya. Hubungannya dengan debat gimana nih? Gubernur konten. Betul. Catat media. Saya menantang debat dengan KDM. Catat media. KDM hanya gubernur konten. Iya, KDM dari hanya dulu juga gubernur udah tahu. di medsos. KDM belum pernah menginjakan kakinya ke Cigudang. Ah. Betul. KDM belum pernah menginjakan ke gunung. Betul. Waduh. Ini gunung dari dulu, dari tahun 70-an sebelum Banten itu memisahkan diri. Sudah berdiri sejak dulu. Ini jalan sepanjang jalan Parung Panjang. Sudah dibangun sejak ramainya perumahan di Parung Panjang. Iya. Betul. Ini jalan. Bukan jalan umum tadinya. Ini jalan tambang. Betul. Karena sudah Maniklah yang pada saat itu, pada tahun 70-an, yang telah membebaskan, merawat, membangun jalan tersebut. Mereka. Yang membangunnya siapa nih? Saya Fadlan, asli orang Lebakwangi. Saya Ya. tidak punya truk, apalagi saya tidak punya gunung. Saya bukan karyawan gunung. Saya bukan supir. Saya menantang KDM debat. Iya. Saya menantang pejabat hari ini. DPRD Kabupaten Bogor, Dapil 5 untuk hadir hari ini. Saya menantang hari ini tanggal 20. Itulah tadi suara dari pendemo yang memprotes kebijakan KDM karena menutup akses jalannya. Namun lain daripada itu, ternyata akses jalan yang sudah beroperasi atau digunakan ini merugikan masyarakat sekitar. Mari kita simak jawaban KDM akan hal tersebut. Saudaraku yang baik hati, saya memahami Nah, kegelisahan, kekecewaan, dan kemarahan Betul. Anda atas keputusan saya untuk menutup sementara tambang Parung Panjang. Saya paham bahwa para penambang kehilangan pendapatannya, para pengusaha angkutan kehilangan pemasukannya, sopir-sopir truk tronton kehilangan pekerjaannya. Saya paham oke. bahwa banyak pihak yang dirugikan Iya, karena kebijakan betul, ini. betul. Tetapi Anda juga harus paham, dari Tapi saya 2019 sampai 2024 ada 195 orang meninggal di jalanan karena terlindas truk, tersenggol, bertabrakan, ada 104 luka berat. Pertanyaannya adalah, kemana Anda semua ketika banyak anak-anak yang kehilangan bapaknya? Banyak suami yang kehilangan istrinya? Banyak kakak adik yang kehilangan saudaranya? Ada tangis yang pilu saat mereka jatuh di jalanan, terlindas truk-truk besar. Kemana kearifan dan kebijakan Anda untuk menyelesaikan seluruh problem sosial yang ditimbulkan? Berapa derita masyarakat yang mengalami ispa? Ya, Berapa angka depresi yang lahir dari Betul. jalanan yang setiap hari bergumul dengan maut, bergumul dengan debu? Berapa hancurnya ekosistem di sekitar Parung Panjang? Gubernur bertindak atas nama ekosistem, atas nama keadilan. Tetapi juga kita mempertimbangkan ekonomi.
Saya tidak anti penambangan, tetapi saya sangat bersikap empati pada rakyat yang derita. Dan saya juga merasa kecewa. Kenapa seolah tidak peduli kepada kepentingan orang lain, pada kepentingan umum. Pada saat jalan lagi dibangun oleh Pemprov, baru beberapa hari terus dilindas. Berapa puluh miliar kerugian kami apabila itu dibiarkan. Ke depan kami harus membangun lagi jalan. Berapa triliun yang harus kami siapkan. Siapa yang menikmati? Hanya para penambang. Siapa yang rugi? Rakyat. Siapa yang rugi? Negara. Untuk itu, mohon maaf apabila kebijakan saya, keputusan saya mengecewakan. Tetapi, sebagai gubernur, harus mengambil keputusan yang pahit demi kehidupan yang lebih baik. Salam untuk semuanya. Semoga kita menyadari, berusaha, harus menjaga keberkahan hidup, harus menjaga kepentingan orang lain. Jangan hanya kita yang bahagia. Bayangkan, andai kata truk lewat ke rumah Anda dalam setiap hari. Andai kata rumah Anda di belakangnya setiap hari dilakukan penambangan dan kebisikan. Apakah Anda rela? Untuk itu, mari kita duduk bersama. Merumuskan pembangunan yang berkeadilan, yang berpihak pada kepentingan masyarakat yang luas. Memperhatikan pembangunan. Oke, sepakat Pak KDM. Karena apa yang dilakukan oleh para pengusaha dan antek-anteknya itu benar-benar merugikan rakyat banyak, ya, merugikan pemerintah. Nah, Gubernur Aing yang satu ini, satu pun Siliwangi tidak akan kalah dengan banyak orang yang untuk mengambil keuntungan saja. Tenang saja, yakin Pak KDM ini mampu menyelesaikannya dan bisa membuat jalan di Parung Panjang ini lebih bagus lagi. Lanjutkan, salam sukses dari Kang Obing. Itulah kata yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi lalu lintas di Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Truk-truk tambang dan pengendara saling berpegangan yang masih layak. Kondisi ini menjadi pemandangan sehari-hari. Lubang-lubang menganga siap menjebak para pengendara. Mereka enggan melewati jalan rusak dan tentu memicu kemacetan, bahkan kecelakaan. Data per Februari 2025, 194 orang tewas dalam 6 tahun terakhir. Parung Panjang justru tampak seperti halaman belakang yang dilupakan, penuh kesenjangan di tengah gemerlap. Nih, lu lihat ya, ini tuh jam berapa? Kebayangkan? Jam 11:30 tanggal 20 tuh. Truk tambang udah pada keluar. Kenapa gue lapor ke Pak Yang Dedi, tewasnya banyak ya? ternyata. Percuma kita lapor ke Bupati, lapor ke Camat, sama lapor ke Lurah. Dari tahun kemarin juga lapor ke dia juga kagak ada ini, nggak ada respon. Makanya gue lapor ke Pak Dedi, kali aja ditegur ke bawahannya. Nih lu lihat jam 11:30 ya nih. Aja kalau yang nggak tahu Parung Panjang diam aja. Gede-gede nih. Biar lihat, tahu ini nih semuanya truk gede-gede. Begini, lu lihat no. Truk-truk tambang jam segini pada keluar. Nih. Emang jam operasional dia itu gede-gede ya? Segini. Ya enggak? Lu liatin no, macet no, truk tambang semua no. Tuh lu liatin. Ya. Itu. Lu liatin. Ya, mana mobil pribadinya paling cuma 1 2. Tuh liatin orang-orang no, lu liatin. Berdebu pada pakai masker. Pasti rusak. Gimana nggak kena sakit asma? Benar. Ini dari Kabupaten Bogor juga kan? Ini yang nyampaikannya orang Bogor juga. Ternyata truknya gede-gede. Jadi yang demo tadi itu siapa? Itu kan dipertanyakan. Karena itu adalah pengusaha-pengusaha gede. Lalu ada juga yang melindungi. Bahkan ada beredar obrolan antara kadis yang berhubungan dengan ini nih, dengan para pengusaha. Nah ini harus dipertanyakan juga. Soalnya ini memang benar-benar jalannya rusak. Ya pantas. Kalau KDM menutup, kita dengarkan apa yang dikatakan KDM, gitu ya. Karena KDM itu benar-benar membela rakyat. Ini kebayang, ini tanahnya di mana? Pasirnya dibawa ke mana? Ya ke metropolitan lah, ke Jakarta semua. Itu geser ke Jakarta, ke Depok, ke Bekasi, gitu ya. Nah ini kebayang, gitu. Bogor
jalannya pasti rusak. Nah, sekarang Kang Deddy ini ingin memperbaiki jalannya dulu. Karena kalau tidak ditutup dulu ini akan susah. Dan tentunya ini harus dievaluasi apakah diteruskan atau enggak. Karena di sana itu benar-benar sudah rusak lah.